Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindiawati Maku. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang industri pengolahan air minum dalam kemasan. Air minum kemasan atau dengan istilah AMDK merupakan air minum yang siap dikonsumsi secara langsung tanpa harus melalui proses pemanasan terlebih dahulu. Air minum dalam kemasan merupakan air yang dikemas dalam berbagai bentuk pada 19 liter atau 5 galon, 9.500 ml atau 600 ml botol, 240 ml atau 220 ml cup. Bahan baku utama yang digunakan adalah air yang diambil dari sumber yang terjamin kualitasnya. Untuk itu, beberapa hal perusahaan lakukan untuk menjamin mutu bahan baku air meliputi pemeriksaan organoleptik, fisika, kimia, mikrobiologi, dan radioaktif. Sumber air baku harus terlindung dari cemaran kimia dan mikrobiologi yang bersifat merusak atau mengganggu kesehatan. Proses produksi. Urutan proses produksi AMDK adalah sebagai berikut. Yang pertama, penampungan air baku dan syarat bak penampung. Air baku ditampung dalam bak atau tangki penampung. Bila sumber air letaknya jauh dari pabrik, maka air tersebut dapat dialirkan melalui pipa atau diangkut menggunakan tangki. Tangki, selang, pompa, dan sambungan harus terbuat dari bahan tahan panas, tahan korosi, dan bahan kimia. Tangki harus dibersihkan, disanitasi, dan diinspeksi luar dan dalam minimal 1 bulan sekali. Persyaratan tangki terdiri atas mudah dibersihkan serta didesinfeksi dan diberi pengaman. Yang kedua, harus mempunyai manhole. Yang ketiga, pengisian dan pengeluaran air harus melalui kran. Yang keempat, selang dan pompa yang dipakai untuk bongkar muat air baku harus diberi penutup yang baik, disimpan dengan aman, dan dilindungi dari kemungkinan kontaminasi. Yang kelima, khusus digunakan untuk air. Yang kedua, penyaringan dilakukan secara bertahap yang terdiri dari prefiltrasi. Penyaringan menggunakan pasir atau saringan lain yang efektif dengan fungsi yang sama. Fungsi saringan pasir adalah menyaring partikel-partikel yang kasar. Bahan yang dipakai adalah butir-butir silika minimal 95%. Ukuran butir-butir yang dipakai tergantung dari mutu kejernihan air yang dinyatakan dalam NTU. Yang kedua, penyaringan dengan karbon aktif. Fungsi penyaringan dengan karbon aktif adalah untuk menyerap bau, rasa, warna, sisa, klor, dan bahan organik. Bahan baku karbon aktif bisa berasal dari batu bara atau batu kelapa. Daya serap terhadap I2 minimal 75% berdasarkan SNI atau revisinya. Yang ketiga, penyaringan dengan mikrofilter. Penyaringan dengan mikrofilter berukuran maksimal 10 mikron, berfungsi menyaring partikel halus. Desinfeksi. Proses desinfeksi dapat berlangsung dalam tangki pencampuran ozon dan selama ozon masih ada dalam kemasan. Kadar ozon pada tangki pencampuran minimal 2 ppm dan kadar residu ozon sesaat setelah pengisian berkisar antara 0,1 sampai dengan 0,4 ppm. Pemeriksaan kadar residu ozon dilakukan secara periodik dan didokumentasikan dalam administratif perusahaan. Tindakan desinfeksi dapat ditambah dengan menggunakan penyinaran lampu ultraviolet. Yang keempat, pencucian kemasan, kemasan sekali pakai, dan kemasan dipakai ulang. Yang terakhir, pemeriksaan. Pemeriksaan kemasan dilakukan secara visual dengan teliti sebelum pencucian. Yang pertama, tutup kemasan. Yang kedua, pengisian, penutupan, dan pengepakan. Pengolahan limbah. Secara umum, mekanisme pengolahan limbah terbagi dalam beberapa tahap, yaitu pengolahan fisik, pengolahan secara biologis, dan pengolahan secara kimiawi. Pengolahan secara fisik dari berbagai instalasi yang ada, limbah cair terpusat menuju ke unit pengolahan limbah cair melalui sistem saluran tertutup menggunakan sistem terpisah atau separat sistem dengan metode pengalirannya menggunakan sistem gravitasi dan sistem pemompaan yang menyalurkan aliran limbah cair dengan bantuan pompa ke bak pengumpul collecting tank. Bak penampung berfungsi untuk menampung sementara hasil limpahan limbah cair yang berasal dari instalasi tertentu sebelum akhirnya dilanjutkan menuju
ke heavy metal precipitator. Pada bak pengumpul ini terjadi proses sedimentasi dan penghancuran padatan-padatan dengan menggunakan kominutor. Sedangkan untuk proses penyaringan limbah cair yang berasal dari ruang dapur dan laundry dengan menggunakan screening. Screening ini berfungsi untuk menyaring padatan sampah yang terbawa dalam limbah cair, sehingga proses pengolahan utama tidak terganggu dan tidak terjadi penyumbatan pipa-pipa air limbah. Untuk bak screening masih belum optimal dikarenakan masih belum dioperasionalkan di unit screening tersebut. Mekanisme pengolahan limbah dilakukan dengan beberapa tahapan. Tahap awal adalah proses penyaluran dan pengumpulan. Proses ini meliputi sistem perpipaan yang berfungsi untuk mengalirkan limbah cair yang dihasilkan perusahaan. Sistem perpipaan ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem perpipaan limbah cair perusahaan dan sistem perpipaan unit pengolahan limbah cair. Tahap berikutnya adalah pengolahan yang dimulai dari tahap pengolahan tahap pertama, primary treatment, pengolahan tahap kedua, secondary treatment, dan pengolahan tahap ketiga, tertiary treatment.